Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua. Sehat semua kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kepada Anda semua sudah bersedia meluangkan waktunya untuk pertemuan kita kali ini. Jadi kegiatan kita kali ini bernama bimbingan kelompok. Jadi dalam bimbingan kelompok ada dua jenis, yang mana ada jenis bimbingan kelompok topik tugas dan topik bebas. Yang mana topik tugas berasal dari PK atau pemimpin kelompok. Yang di sini pemimpin kelompoknya adalah ibu. Nah, pemimpin kelompok ketika sudah menentukan itu topik tugas berarti pemimpin kelompok yang memimpin. Nah, memimpin diskusi. Jadi kalau untuk topik bebas itu dari anggota kelompok yang berdiskusi pembahasan apa yang akan kita bahas. Paham ya? Jadi pelaksanaan bimbingan kelompok itu dilaksanakan secara dinamika kelompok yang mana lebih menekankan keaktifan dari masing-masing. Jadi melihat respon anggota kelompok seperti apa tentang pembahasan yang kita bahas. Gitu. Paham ya? Untuk jenis bimbingan kelompok itu ada dua tadi, tugas dan bebas, dan kali ini kita akan membahas tentang topik tugas. Sebelum kita masuk pada kegiatan topik tugas, sebelumnya Ibu mau mendengar atau berkenalan dulu pada Anda semua. Dimulai dari sebelah kanan Ibu, silakan sebutkan nama lengkap dan nama panggilannya. Perkenalkan, nama saya Nisa Nadia, panggilan Nisa. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nasi, biasa dipanggil April. Perkenalkan, nama saya Atika Seliani, biasa dipanggil Tika. Perkenalkan, nama saya Zamatul Dina, biasa dipanggil Saya. Perkenalkan, nama saya Estefania Nanggolan, nama panggilan saya Aisyah. Perkenalkan, nama saya Dina Sauri Kononenurung, bisa dipanggil Dina. Perkenalkan, nama saya Lisa, biasa dipanggil Lisa. Perkenalkan, nama saya Siska Putria, biasa dipanggil Siska. Oke, sudah menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan. Jadi di sini Ibu ada sedikit games atau permainan. Jadi di sini pertama menyebutkan nama sesudah orang pertama. Paham? Jadi orang pertama menyebutkan nama orang kedua. Gitu. Orang kedua dulu baru nama sendiri. Oke, seperti itu. Maksudnya? Jadi sebutkan nama orang kedua baru orang pertama. Paham ya? Oke, silakan. Ini nama kedua. Nama lengkapnya? Aprilia Nasi. Dan Dina Jogja. tadinya? Nama dia Atika Seliani, nama saya nama dia Zahwa Julia dan saya Atika Seliani. Nama dia Stefania Nanggolan, nama saya Zahwa Julia. Nama dia Dina Taruni Panama Nodong, nama saya Stefania Nanggolan. Nama dia Lisa dan nama saya Dina Taruni. Nama dia Siska Putri Dea, nama saya Lisa. Nama dia Siska Lisa, nama saya Siska Putri Dea. Oke, jadi sedikit terbata-bata ya, karena faktor kedekatan juga belum mendasari karena akibat daring. Jadi kurang dekat, kurang akrab. Jadi akrabnya hanya di chat aja, akrabnya hanya di virtual aja. Oke, kegiatan kita kali ini memiliki asas, di mana asasnya itu asas keterbukaan dan asas kesukarela. Asas keterbukaan itu diharapkan nanti Ananda semua terbuka dengan pengalaman Ananda, dengan apa yang pernah Ananda alami dan apa yang sekarang Ananda alami. Apakah itu bermasalah pada diri Ananda? Silakan diungkapkan. Dan
asas kerahasiaan dan kesukarelawan itu Ananda bersukarela karena memang Ananda butuh gitu. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi untuk melihat melihat kelangsungan seperti apa nanti kegiatan ini berlangsung gitu. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan itu dan asas kerahasiaan, biar ini menjadi pembicaraan kita aja, biar ini menjadi diskusi kita saja gitu. Ketika disebarluaskan, jangan disebarluaskan, apalagi nanti dalam sesi kegiatan inti nanti ibu meminta pengalaman Ananda gitu. Jadi dimohon pegang teguh asas kerahasiaan karena bisa identik dengan rahasia. Paham ya? Oke. Ibu harap semua siap untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Siap ya? Siap memegang teguh asas kerahasiaan semua? Oke, siap. Jadi kegiatan ini membahas topik tentang kepercayaan diri. Oke, dimana kepercayaan diri itu adalah topik tugas yang mana pemimpin kelompok yang menentukan. Oke, kita membahas tentang kepercayaan diri. Dari Ananda semua, apa yang Ananda pahami sedikit tentang kepercayaan diri? Tika, apa yang Tika pahami sedikit tentang kepercayaan diri? Tentang percaya diri. Percaya diri. PD. Pasti. Katanya ya, PD. percaya diri, PD. Selain itu, Diva? Nah itu yakin dengan kemampuan. Yakin dengan kemampuan. Ya. Secara spesifiknya percaya diri itu Menerima kekurangan. Menerima kekurangan. Jadi apa yang ada dalam diri kita itu patut kita apresiasi diri kita sendiri, gitu ya. Jadi kepercayaan diri itu menerima apa yang sudah diberikan, gitu ya. Entah itu visi kita, entah itu intelektualitas kita, gitu. Entah itu rupa kita, wajah kita, gitu. Jadi jangan, Bu, saya kurang percaya diri karena fisik saya nggak lengkap. Ada yang lebih dari Ananda, ada yang lebih dari kita, gitu. Kayak kulit saya nggak putih, Bu, jadi kawan-kawan nggak mau berteman dengan saya. Berarti kalau seperti itu, secara tidak langsung Anda tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan, gitu ya. Jadi untuk permasalahan remaja awal, ini rata-rata umurnya berapa nih? 16 lah. 15 2006 ya. Berarti 16 ya, rata-rata 16. Itu puncaknya bergejolaknya jiwa-jiwa remaja, yes, insecure-nya lebih tinggi, sangat-sangat tinggi, karena memang jiwa remaja itu bergejolak. Kayak saya ingin sempurna supaya saya terlihat wah di depan lawan jenis saya, gitu kan. Karena usia-usia seperti itu memang usia-usia ingin memiliki lawan jenis, memiliki teman, memiliki pacar, pasti kasih memiliki kesayangan, memiliki penyemangat, gitu kan. Dengan alibi penyemangatnya itu pacar, gitu. Jadi penyemangat itu bukan orang tua, bukan pacar, gitu ya. Jadi semangat untuk sekolah itu kenapa? Karena pacar. Iya, kalau pacarnya satu sekolah. Kalau satu sekolah, bisa, Bu. Bisa. Pengalaman. Bisa. Semangat sayang. Jadi sekolahnya dianterin. Oh. Didada-dadain. Oke,
berarti bukan naik Trans Padang lagi ya? Enggak, Bu. Pakai mobil BMW, Bu. Oke. Jadi terkait dengan kepercayaan diri itu lebih melihat atau menitik beratkan pada fisik. Ya. Kalau untuk intelektualitas atau intelijensi, kurang percaya diri nggak? Intelektualitas itu cara berpikir. Nah, kayak misalkan seperti ini. Kalau tatap muka, banyak ada salah satu siswa yang selalu bertanya, selalu merespon guru. Tapi kita enggak. Ada. Nah, itu termasuk insecure atau tidak percaya diri dengan intelektualitas. Nah, kayak dia selalu ditunjuk sama guru, dia selalu digadang-gadang sama guru, tapi kita enggak. Itu termasuk intelektualitas atau merasa terancam dengan intelektualitas kita. Padahal dari masing-masing kita memiliki intelektualitas yang berbeda, memiliki kapasitas berpikir yang berbeda. Kalau kita paksakan diri kita sama dengan orang lain itu nggak bisa. Nggak ada bisa dan nggak ada ujungnya. Kita mau contoh, ibu mau seperti Diva, ibu mau seperti Tika, yang selalu digadang-gadang, selalu ditunjuk sama guru di kelas. Gitu. Itu kita nggak bisa seperti itu. Jadi kita nggak jadi diri kita sendiri. Percaya diri itu jadi diri kita atau diri orang lain? Jadi diri kita sendiri. Jadi apa tuh salah satu faktor penyebab tidak percaya diri? Merasa ada yang kurang. Merasa ada yang kurang. Tidak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Melihat orang yang paling di atas. Jadi kita berfaktor melihat orang yang di atas kita tuh lebih. Jadi kita merasa kayak udahlah nggak ada apa-apanya dibanding dia. Iya. Udahlah dia lebih pintar. Padahal kan kita bisa ke bawah gitu. Jadi kita hanya melihat ke atas aja. Jadi percaya diri semakin lurus karena kita melihat ke atas. Bukan kita melihat ke bawah. Kalau kita melihat ke bawah pasti percaya diri itu akan muncul. Tapi kalau kita melihat ke atas, ada percaya diri. Nah, jadi insecure itu kebanyakan yang ngeluh aja. Jadi dari ngeluh yes, jadi overthinking setiap malam selalu overthinking. Begadangnya. Jadi setiap malam selalu berhalusinasi, selalu overthinking. Jadi di umur seperti ini, di umur yang baru berkembang, baru akan mekar, itu kebanyakan overthinking itu terjadi di malam hari. Ya. Kok suram, baca puisi sedih, scroll TikTok. Jadi setiap malam itu pelariannya hanya sosial media. Galau. Lagunya pas banget sama relax sama diri kita sendiri. Oke. Jadi waktu sebelum tidur. Yes. Waktu tengah malam itu Ananda manfaatkan hanya untuk bersedih. Yes, bersedih. Kenapa Ananda tidak Kenapa Ananda tidak memanfaatkan waktu malam itu untuk introspeksi diri? Gitu. Jadi Tapi terkadang overthinking itu tuh kayak mikir nggak sih Bu, aku gak salah anak gitu. yes, Cuman bukan tentang mengeluh aja sih Bu, kalau overthinking itu kayak kenapa diri ego gitu, apa yang salah gitu. Kenapa orang bisa gak kita remeh, itu overthinking nggak tentang mengeluh aja sih Bu. Tergantung orang aja mikir gimana. Jadi kita berpikiran atau kita berpendapat bahwasanya kalau overthinking itu hanya sekedar mengeluh aja Bu, tapi juga menyadari gitu, dan juga apa yang harus kita lakukan kalau orang kayak gini kan kita. Oke. Jadi apakah hanya sekedar introspeksi? Enggak. Malam itu merenungkan. Jadi masalahnya udah kurang Bu, Yang
orang nggak ada karena hening suasananya ya, karena hening, karena memang otak manusia untuk berpikir itu memang malam, lebih fokus malam, apalagi ketika suasana hening, gitu. Tidak menutup kemungkinan dalam pekerjaan tugas ataupun dalam mengoreksi diri kita, introspeksi itu memang kebanyakan orang melakukannya malam. Siang-siang bolong ada introspeksi diri, ada orang gaduh. Betul. Jadi kalau melihat situasi malam memang untuk introspeksi itu memang lebih tepat. Tapi jangan hanya malam itu. Malam kita introspeksi diri, tapi siangnya kita ulangi lagi. Sering kayak gitu. Itu Gimana caranya tuh? Nambah-nambah beban pikiran aja. Nambah beban pikiran aja gitu. Jadi itu terganggu juga dalam kegiatan kita belajar, iya kan? Karena beban malam tadi nih, nggak fokus, aku begadang jadi nggak fokus ngerjain tugas, telat ngumpul tugas, akhirnya apa menunda. Jadi menumpuk tugas karena apa? Overthinking itu berlebihan. Overthinking itu dari mana? Nggak percaya diri, dari kita sendiri. Yang menimbulkan nggak percaya diri itu siapa? Kita kan? Kenapa kita menyusahkan diri kita sendiri? Kita karena hakikatnya manusia, hakikatnya apalagi kalau untuk masa-masa kita seperti ini, masa-masa muda yang baru berkembang, memang ujung-ujungnya ya udahlah, mau gimana lagi, pasrah, udahlah pasrah, aku memang kayak gini kok, mana lagi gitu. Jadi apa yang kita alami, negatif ataupun positif, kan kita yang menciptakan, kita terima aja. Jadi untuk pelibatan introspeksi diri itu, pelibatan nggak percaya diri itu, apa orang tua juga dilibatkan? Enggak. Apa orang tua juga disalahkan? Enggak. Bukan kesalahan orang tersebut, tapi dari orang tuanya kita. Berarti ada campur orang tua yang membuat kita. Iya, kayak gitu lah. Nggak ada orang tua menghina, Tapi itu nggak tentang fisik atau nilai, cuma kadang ada lah perkataan gitu Bu An. Pasti ada masalah. karena nggak secara langsung orang tuh kayak nggak mikir gitu loh. Omongannya ke anak gimana, karena masalahnya kayak kalau dibalas kekerasan kita tambah keras gitu loh. Apalagi anaknya juga ini keras kepala gitu. Karena orang tua nggak ngerti juga sifat anaknya gimana, jadi cuma marah-marah. Jadi ada pula unsur nggak percaya diri itu di dalam tua, Nggak sepenuhnya. Jadi nggak sepenuhnya cuma karena diri sendiri, tapi ada faktor lain yang mendukungnya. Kadang lingkungan juga, temen. Cuman keinginan kan kita juga kalau hina kita pikiran, overthinking gitu. Jadi kalau untuk yang dari keluarga itu memang kita tidak bisa melawan, karena status kita anak, Kita masih minum. kita status kita anak yang mana Masalah karena anak itu harus dengar apa orang tua, nuruti apa yang mau orang tua. Nah. Nggak bisa kayak ngasih pendapat apa yang main kita lakuin, bisa. betul. Jadi itu yang menghalangi kita sebagai anak untuk berargumen di rumah, karena bukan tertindas ya bahasanya. Karena status kita anak yang identik dengan nurut, itu anak. Status anak seperti itu. Karena kita terbungkam dengan status anak. Jadi ketika kita berargumen, ketika kita menginginkan apa yang kita mau, itu terbungkam karena status kita. Itu bukan berarti kita terbungkam, kita tidak berbicara apapun juga. Gitu. Jadi bisa dibilang orang tua tidak memahami emosi anak, orang tua tidak memahami keinginan anak, karakter. Apa yang membuat orang tua seperti itu?
dan apa yang membuat orang tua menjadi maaf entah itu fisik, entah itu berbicara dengan nada tinggi sama anak gitu. Apa itu karena mau itu baik aja? Yang penting Nah, perbedaan membandingkan anak. Jadi Kadang kakaknya lebih ini, adiknya kayak gini gitu. Kadang kenapa nggak ikutin kakak gitu. ya Kalau kakak, kenapa nggak jagain adik? Kenapa kayak gini-gini gitu. masalah kita Ah, ini ya. Iya. Jadi kakak salah, jadi adik salah. Iya benar tidak apa. Nggak tahu. Gitu. Jadi orang tua salah benar. Karena kenapa orang tua berbicara seperti itu? Karena dia sudah mengalami tahap-tahapnya. Karena dia sudah mengalami pahit manisnya kehidupan. Itu. Karena jadi orang tua bilang, kamu kayak gini, kamu kayak gini. Tapi anak apa ya? Secara psikis tidak bisa seperti itu. Karena anak ini tapi caranya yang salah. Nah, betul. Karena anak memiliki mental yang berbeda. Dianjurkan seperti ini. Nah, dipaksa. Apakah mentalnya baik? Justru kalau dipaksa nggak akan baik. Yes, sama dia. Malah tambah keras kepala jadi. Nah, Melawan yes. Apalagi itu bertolak belakang dengan keinginan anak. Ya kan? Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan orang tua. Orang tua saya tidak memahami apa yang saya inginkan. Orang tua saya selalu membandingkan saya dengan yang lain, dengan kakak saya, dengan adik saya. Bukan membandingkan apa ya? Oke, dari kacamata kalian memang membandingkan. Tapi dari unsur membandingkan itu coba dilihat apa sebenarnya tujuannya. Yes, apa sisi baiknya sebenarnya. Cara penyampaiannya sih. Yes, betul. Cara penyampaian orang tua yang kurang baik. Jadi kita menafsirkannya juga kurang baik. Jadi kita juga menafsirkannya negatif gitu. Padahal tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya buruk gitu. Ya. Sejahat-jahatnya orang tua, dia pasti berusaha mendidik, mengasuh anaknya supaya lebih baik dari dia. Gitu. Jadi dari kepercayaan diri itu ada juga unsur orang tua, ada juga campur tangan orang tua yang membuat kita tidak percaya diri. Contoh kayak Apa rendah. Orang bisa kayak bisa. iya. Kenapa kita nol di satu? ya itu. Jadi kalau melihat dari kepercayaan diri itu dari orang tua, kita memang tidak boleh menyalahkan orang tua, tapi besar hati kita menyalahkan diri kita sendiri. Apa yang salah di situ? Kalau bagi kita sudah bersyukurkah aku dengan apa yang aku terima, dengan apa yang Tuhan ciptakan untuk aku, dengan apa yang Tuhan beri? Sudah percaya dirikah aku? Sudah bersyukurkah aku? Sudah bersyukurkah aku dengan apa yang aku dapatkan? Jadi bagaimana cara Ananda semua untuk tidak rasanya apa ya, insecure lagi, tidak menyalahkan diri lagi gitu, dan untuk mengurangi rasa tidak percaya diri, merenungi, Memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, terus Memperbaiki diri sendiri aja. yes, cukup memikirkan diri kita sendiri aja, jangan mikirin orang lain. Kalau kita terus-terusan mikirin orang lain, ada habisnya. Tidak ada. Percaya dengan Ada kemampuan ujungnya. sendiri. Yes, kita harus percaya dengan kemampuan kita. Apa yang Tuhan kasih itu memang untuk kita, gitu. Apa yang Tuhan kasih, baik fisik, rupa, atau yes, kapasitas otak yang Tuhan kasih, ya udah ikutin aja. Itu gitu. Kalau berlebih itu bonus, ya.
kalau lebih ke bonus itu entah itu dia berprestasi, entah dia digadang-gadang dengan guru, dia pintar atau apa, itu bonus gitu. Jadi untuk mengurangi ketidakpercayaan diri itu serta merta dan paling pertama bersyukur apa yang kita dapat gitu. Kalau dengan tidak bersyukur nggak akan ada puasnya, pasti akan berharap jadi diri orang lain ya, gitu. Jadi diri orang lain itu beban, sangat beban. Ketika kita keluar dari diri orang lain itu gimana? Asing. Kita tidak mengenali diri kita, gitu loh. Aku pengen jadi dia, berusaha kita udah jadi diri dia nih. Terus kita berpikir, kita introspeksi, ya aku sama diri aku yang dulu, yang tadinya kita sering main, terus kita jadi yang punya dulu. Sekarang aku lebih banyak diam, sekarang aku lebih banyak murung. Apa ya, aku pengen kayak aku yang dulu. Kita runtut, kita lihat apa permasalahan kita, apa yang membuat kita jadi pemurung, apa yang membuat kita menjadi pendiam, tidak puaskah dengan apa yang kita punya, tidak puaskah atau tidak bersyukurkah kita. Terus-terusan itu kayak mana lagi dia bilang, dari diri dia aja sudah mengangkat diri dia nggak percaya diri, nggak mau berubah, nggak ada usahanya untuk berubah. Kayak mana orang lain yang berubah? Gimana orang lain mau merubah dia sedangkan diri dia aja sudah mengangkat kalau dia udah percaya nggak percaya diri. Jadi dari ketidakpercayaan diri itu akan ada dampaknya. Apa dampaknya? Dan nggak enak merasa asing, nggak enak kali.